banyak berkat. Tuhan Yesus baik, right? Terima kasih buat semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Mari kita sembah dan tinggikan namanya Tuhan Yesus, karena Dia baik bagi kita ya Tuhan. Terima kasih buat pada malam hari ini Kau telah kumpulkan kami kembali ya Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami akan mulai acara ini ya Bapa. Biar Engkau yang campur tangan dari awal sampai akhir. Biar semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada kesalahan apapun ya Bapa. Biarkan kami bisa mendengarkan firman-Mu, menyembah-Mu lebih lagi. Hanya dalam nama Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Haleluya, amin. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku dalam bersama-Mu. Lebih dari harta, segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari sembah Dia. Kau setia, Dia lebih lagi. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang setia, Kau mulia, Bapa, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Percaya Bapa setia dalam hidup kami. Sembah Dia lebih lagi ya Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku aman bersama-Mu. Kau tunjukkan kasih setia.
tunjukkan kasih setia. Sembah Dia lebih lagi ya Tuhan. Dia baik buat hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat perlindungan-Mu. Setia Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih ya Tuhan. Kau setia dalam hidup kami ya Tuhan. Dalam lembah susah kelam apapun Kau bantu hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Jesus. Kami tidak ada apa-apanya tanpa-Mu ya Tuhan. Biarkan hidup kami Engkau pakai lebih lagi ya Tuhan. Ampuni semua kesalahan kami ya Tuhan. Kau sangat baik. Terima kasih ya Tuhan. Oh, sorakan haleluya buat Tuhan Yesus, karena Dia baik dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Masih ada sukacita, masih semangat memuji nama Tuhan. Haleluya. Yesus baik ya. Yesus Kau kekuatan di hidupku, haleluya. Takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganmu, angkat tanganku, nyatakan haleluya. Namamu berkuasa, seluruh bumi nyata. Angkat tanganmu, angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Yes, haleluya. Ku angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Kaulah sumber. Haleluya Bapa, haleluya. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Kau sertaku. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, sorakan haleluya. Namamu berkuasa,
surga bumi nyatakan, kuangkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan, kuangkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya. Yesus baik, amin. Kuat menyembah nama Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami akan masuk ke dalam hadirat-Mu lebih lagi ya Bapa. Berikan kekuatan dalam hidup kami masing-masing. Mu melimpah dalam hidup kami. Kuasa darah-Mu nyata dalam hidup kami, menyelamatkan, menyembuhkan semua yang sakit disembuhkan, yang tidak kuat dikuatkan, yang buta dicelikan matanya. Hanya dalam nama Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Campur tangan dalam hidup kami lebih lagi. Haleluya, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Nya. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Katakan lebih lagi ya Bapak. Kau layakkan ku menghampirimu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu ya Allah, bagimu Allah yang mulia. Katakan, oleh kuasa darah-Mu kau tebus dosaku, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Nyanyikan lebih lagi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu kau telah tebus dosa. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Bapa, kasih-Mu
JMD juga diberkati untuk memberkati setiap yang hadir pada malam hari ini ya Bapak. Haleluya, haleluya, amin. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi. Mari kita angkat tangan kita sembah Tuhan. Katakan, ini hidupku Tuhan. Kami agungkan Engkau ya Bapa. Haleluya. Hidupku sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Kami mau menjadi ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan yang baru. Ya, haleluya. Oleh kuasa oleh kuasa darah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Terima kasih ya Tuhan. Kami tinggikan Engkau ya Bapa. Haleluya. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena Dia hadir di tempat ini, memberikan kemenangan bagi kita, memberikan jalan keluar, memberikan jawaban bagi kita. Dan hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Bagi yang siap mau mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Coba saudara, salam kiri kanan, katakan, Tuhan itu baik bagi kita. Ya. Siapa yang percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang mengalami Tuhan? Coba saudara tepuk kiri kanan, katakan, Tuhan sangat mengasihi hidupmu. Haleluya. Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai experience God, mengalami Tuhan. Akibat dosa dan kejahatan manusia, di mana manusia gagal untuk menaati perintah Allah, setiap hukum Allah, maka manusia itu berada dalam suasana yang jauh dari Tuhan, dan manusia itu menjadi rusak hubungannya dengan Allah. Dan boleh dikata kehidupan manusia itu tercemar akibat dosa. Dampak daripada kerusakan itu, saudara, di mana kerusakan itu dialami oleh setiap individu manusia, tidak terkecuali siapapun dia. Bahkan dialami oleh setiap relasi manusia akibat dosa, kecemaran, kerusakan. Dan itu dialami oleh bumi secara global akibat satu hubungan yang rusak dengan Allah. Namun saya mau katakan bahwa Allah tidak berdiam ketika suasana ini terjadi, di mana Allah memberikan kesempatan bagi manusia dan dunia sebagai ciptaannya, dan Dia tidak mau itu dihancurkan oleh kuasa dosa. Sehingga kerinduan Allah bagi manusia, bagi dunia ini adalah untuk memulihkan keadaan yang rusak. Sehingga saya mau katakan bahwa Allah mau bahwa setiap orang, setiap individu, siapapun dia, mengalami yang dikatakan transformasi. Atau dikatakan mengalami pemulihan. Coba saudara katakan pemulihan.
Nah, sebagai question key saya, bahwa apa tujuan Allah untuk memulihkan keadaan manusia? Tujuannya agar manusia, kita sebagai ciptaannya, untuk mengagungkan Tuhan. Amin. Tujuan Allah memulihkan keadaan manusia yang rusak, supaya manusia itu sebagai ciptaannya mempermuliakan Tuhan. Nah, bagaimana caranya Allah memulihkan hubungan yang rusak antara manusia dengan Allah? Bagaimana caranya? Nah, cara Allah memulihkan itu adalah supranatural. Di luar pemikiran akal sehat manusia. Caranya, Allah mengutus anaknya yang tunggal. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa? Memulihkan, bahkan menebus dosa manusia itu. Menyelamatkan ciptaannya yang rusak itu. Supaya kita sebagai umat tebusannya memuliakan Sang Pencipta, Sang Firman, Sang Penguasa dunia. Dialah Juru Selamat dunia itu. Namanya Penasehat Ajaib, Juru Selamat umat manusia. Saya dan saudara ada di tempat ini karena karya Yesus di atas kayu salib. Dan ayat yang sangat populer yang saudara sering dengar, sering baca sejak engkau ada di sekolah minggu. Yohanes 3 ayat 16. Bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya yang percaya. Berarti ada yang tidak percaya. Yang percaya kepada Yesus Kristus, dia akan beroleh hidup. Bukan cuma hanya hidup, saudara. Itu berbicara eternal life, kekekalan. Jadi sebagai idenya, orang-orang yang menerima keselamatan itu, Alkitab memberikan solusi. Solusinya adalah ada begitu banyak tokoh-tokoh firman Tuhan yang saudara bisa baca, dan itu sangat menarik dan beraneka ragam. Karakter mereka sangat unik, dan disitulah Tuhan pulihkan. Tuhan membawa manusia untuk dekat dengan dia. Ketika mereka benar-benar datang kepada Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidup mereka, tokoh-tokoh Alkitab ini, mereka mengalami pemulihan. Katakan amin. Waktu mereka alami Tuhan, maka mereka diubahkan. Itu yang dikatakan transformasi, pemulihan. Dan ini kerinduan kita, amin. Saya rindu mau dipulihkan, saya rindu mau diubahkan. Saya rindu mau menjadi radikal di dalam Tuhan. Sahabat-sahabat kita dari golongan yang sebelah, mereka sangat radikal dengan agama mereka. Kenapa kita tidak? Kita punya Allah, dia datang ke dunia, lahir sebagai manusia. Dikandung seorang wanita, perawan wanita, selama 9 bulan. Dan dia lahir sebagai manusia, bukan robot. Dia lahir sebagai manusia, anak Allah yang hidup. Kita harus lebih radikal lagi, amin. Karena dia lahir, mati, dan bukan cuma sampai dia mati, saudara. Hari ketiga dia bangkit, amin. Kebangkitan Yesus memberikan perubahan bagi saya dan saudara, haleluya. Nah, Rasul Paulus, kalau saudara baca di dalam Efesus pasal yang keempat, di sana Rasul Paulus menggambarkan bagaimana kehidupan yang mengalami Tuhan. Nah, ini adalah cerita firman Tuhan yang saya percaya akan menjadi pengalaman kita. Kehidupan yang mengalami Tuhan, Efesus 4 ayat 22 dan 22 dan 24. Di sana berkata begini. Supaya adil, pria baca ayat yang genap, dan wanita ayat yang ganjil, ya. Kita open yours holy iPhone, ya, holy Android. Ya, let's open your Bible in your phone. Kita baca Alkitab Efesus 4. Ya,
saya ini ada terjemahan yang lain. Saya baca dalam bahasa Indonesia mudah dibaca. Kita baca aja terjemahan baru ya, supaya semua sama. Efesus pasal 4 ya, Efesus 4 ayatnya yang ke-22. Semua pria baca dulu ayat 22, dan ayat yang 23 wanita yang akan baca ya. Ya, kita baca semua pria. Efesus 4 ayat 22. 1, 2, 3. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ya, wanita ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Ayat 24 kita baca sama-sama. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Katakan amin. Nah, ini yang Paulus gambarkan bagaimana kehidupan yang mengalami Tuhan. Kehidupan yang mengalami Tuhan, ternyata kita harus diciptakan baru. Manusia baru, kalau saya baca dalam bahasa Indonesia yang mudah dibaca, kamu diajar untuk meninggalkan sifat hidupmu yang lama. Apa yang dimaksud dengan sifat hidup kita yang lama? Sifat hidup kita yang lama itulah hal-hal yang kita lakukan setiap hari, saudara. Karakter kita yang lama. Mungkin kita adalah orang mudah tersinggung, mungkin kita adalah orang yang mudah marah, kita mungkin adalah karakter yang menggebu-gebu. Nah, Tuhan mau itu kita harus tanggalkan, karena dikatakan kamu diajar untuk meninggalkan sifat hidupmu yang lama. Kenapa harus ditinggalkan? Yaitu bahwa kamu harus berhenti melakukan yang buruk yang dahulu kamu lakukan. Kebiasaan lama itu semakin buruk sebab orang ditipu oleh keinginan jahat yang ingin dilakukan. Kalau saudara akan mengalami Tuhan, kita harus tinggalkan yang lama. Dan ayat 23 mengatakan, hati dan pikiranmu harus dibuat baru. Coba angkat tepuk kiri kanan, engkau memiliki hati dan pikiran yang baru. Haleluya, puji Tuhan. Hati pikiran yang baru. Bahkan dikatakan ayat 24, kamu harus menjadi manusia baru, diciptakan menjadi serupa dengan Allah, yaitu kamu akan sungguh-sungguh hidup suci dan benar di pandangannya. Saudara, kalau berbicara hidup suci dan kudus, tidak ada yang sempurna. Yang menyempurnakan kita kasih karunia. Amin. Kita mau kejar itu nggak bisa, saudara. Tapi saya yakin ketika saya angkat tangan kepada Tuhan, kita angkat tangan kepada Tuhan, kita mau berkata, Tuhan, ini saya manusia yang lemah, diciptakan baru untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Sebagai keynote saya, 15 menit ke depan, saya percaya firman Tuhan ini mampu memberikan kemenangan bagi kita. Kita akan mengenal Tuhan secara pribadi melalui pengalaman dan pergumulan yang kita akan lalui. Bahkan mungkin sedang saudara lalui hari-hari ini. Jika kita jalani setiap pergumulan kita dengan taat dan kita konsisten melakukan perintah Tuhan, saudara adalah orang yang akan mengalami Tuhan. Katakan amin. Konsisten, saudara. Mungkin saat ini, hari ini saudara gagal. Wajar, kita manusia, masih human, saudara. Masih makan roti, makan sushi, makan hibachi. Bisa gagal, saudara. Tetapi ketika kita gagal, jangan berkata, aduh, sudahlah, sudah beginilah hidupku. Saya mau katakan, mari kita maju bersama-sama. Inilah keuntungan ketika kita ada di dalam Kristus. Kita bergandengan tangan, kita mau maju di dalam Tuhan, kita mau mengalami Tuhan secara bersama-sama. Kalau kita maju bersama-sama,
kita akan menjadi kuat secara bersama-sama. Amin. Coba engkau tepuk kiri kanan, kita mau kuat secara bersama-sama. Haleluya. Tepukanmu memberikan dorongan iman kepada sahabatmu di sampingmu. Nah, perintah Tuhan bahwa kita harus mengasihi dia. Mengasihi dia secara benar. Sehingga kita akan mengalami itu yang dikatakan kehidupan yang dibebaskan. Pertanyaannya, apakah mungkin kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi, secara benar? Bagaimana untuk mengalami Tuhan secara benar dan secara pribadi? Yang harus kita responi adalah kita mau berusaha untuk intimacy with God. Kita harus berusaha untuk mau intim kepada Sang Pencipta itu. Siapa dia? Sang Firman, Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Haleluya. Kita mau berusaha, saudara. Karena kalau kita berusaha berarti kita punya agresif. Sekarang orang Kristen harus lebih agresif. Karena apa? Ini sudah bulan Maret. Sepertinya dari Desember ke Maret itu hanya seperti seminggu lewat ya. Time so fast. Ini tandanya apa? Hari semakin dipersingkat, saudara. Hari kemarin, bulan tahun-tahun yang lalu kayaknya cepat banget gitu. Ini sudah Maret, sudah tanggal 5, saudara. Sangat cepat. Berarti kita harus lebih agresif bersama Tuhan. Artinya apa? Berusaha untuk intim dengan Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8. Intim dengan Tuhan artinya kita mau mendekat kepada Tuhan. Itu yang dikatakan Yakobus 4 ayat 8. Orang yang dekat mau mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan mendekat kepada dia. Kalau saya dekat dengan Pak James, dengan Pak Victor, pasti mereka akan dekat dengan saya, ya kan? Kalau saya nggak call mereka, mereka nggak akan terasa dekat, sepertinya begitu. Kalau saya mau kepingin dekat dengan Yosi, tentunya saya akan call dia. Dan akan terjadi satu hubungan yang baik. Kalau saudara mau dekat dengan Tuhan, call dia, saudara. Cara mau hubungi Tuhan, sorga, Yeremia berapa, saudara? Yeremia 3 ayat 33. Coba saudara baca. Yeremia 3 ayat 33. Kalau tidak salah ya. Tuhan itu hanya sejauh doa kita. Kita berseru kepada dia, maka dia menjawab. Kita mengangkat tangan, maka dia akan turun tangan kepada kita. Nah, kita lanjut saja. Saudara mungkin baca di rumah saja. Bagaimana untuk mengalami Tuhan? Untuk mengalami Tuhan, kita selalu berada dekat dengan Tuhan. Mazmur 73 ayat yang ke-28 berkata, aku suka dekat kepada Allah. Ini karakter Raja Daud. Dia mau dekat kepada Tuhan. Jadi untuk mau mengalami Tuhan, kita harus intim. Kedua, kita harus dekat kepada Allah. Dan yang ketiga, kita harus berjalan dengan iman. Itu yang dikatakan 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab kami hidup berdasarkan percaya kepada Kristus, bukan berdasarkan apa yang kita lihat. Artinya apa, saudara? Yang saudara lihat itu menyakitkan. Yang saudara lihat itu menggugurkan iman. Yang saudara lihat itu fakta dunia. Saudara bisa sakit, bahkan saudara dikecewakan. Itu fakta. Tetapi ketika engkau mendekat kepada Tuhan, intim dengan Tuhan, saudara mau mengandalkan Tuhan dengan iman, saudara bukan lihat lagi itu masalah, tapi saudara mau lihat Kristus. Amin. Makanya dikatakan we walk by faith, not by sight. Amin. Kita berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Inilah tandanya karakter orang yang mengalami Kristus. Jadi untuk saudara mengalami Kristus, yang keempat adalah memahami apa yang menjadi keinginan Tuhan. Roma 12 ayat yang pertama. Yang menjadi keinginan Tuhan, kalau diaplikasikan dalam Roma 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang apa? Yang hidup. Kedua apa? Yang kudus.
Ketiga, yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadah yang sejati. Ini ibadah yang benar. Saudara angkat tangan memuji Tuhan. Worship, praise God. Benar itu. Tetapi yang sesungguhnya firman Tuhan minta supaya kita mempersembahkan hidup ini. Hidup saudara adalah tubuh, jiwa, dan rohmu. Sebagai persembahan yang kudus berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Saudara terima firman Tuhan. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Masih ada 10 menit ke depan. Apa yang perlu saudara dan saya lakukan agar bisa mengenal Tuhan secara pribadi? Secara cepat saya berikan kepada saudara. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, yang pertama adalah melakukan kehendak Allah. Itu yang saya bacakan tadi dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ada yang kedua, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Orang yang tidak menjadi serupa dengan dunia ini, dia harus berubah oleh pembaharuan budinya. Sehingga kalau kita diubahkan, pembaharuan budi kita diubahkan, maka kita akan membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Amin. Saudara terima firman Tuhan? Jadi kita harus dituntut satu perubahan. Perubahan itu adalah mengalami Kristus. Kalau saudara tidak akan mengalami Kristus secara pribadi, saudara akan jadi orang Kristen yang dikatakan Kristen bajenggot. Artinya Kristen baby, saudara. Sudah baby makanannya bubur, masa dewasa maunya bubur melulu ya. Kalau kita ke Chinatown, 1 minggu 2 minggu sekali makan itu bubur ayam, apa namanya itu? Kohi ya? Konji, aduh kongki kata lagi. Konji, makan konji enak. Tapi bukan setiap saat. Kalau setiap saat, waduh. Bro William makan bubur setiap saat, wah. Nggak ada semangat kerja, ya kan bro? Kalau saudara mau mengalami Tuhan, bukan lagi makanan-makanan yang bubur, harus keras, amin. Makanan keras firman Tuhan katakan itu bagi orang dewasa. Untuk saudara akan mengalami kedewasaan rohani, maka kita harus makan makanan yang keras. Karena makanan yang lembut itu khusus untuk baby. Amin. Saya diperhadapkan dengan orang-orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan. Amin. Orang yang dewasa di dalam Tuhan adalah orang yang mau melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah berarti saudara akan mengalami Tuhan. Selanjutnya, melakukan kehendak Allah sama artinya dengan melakukan perintah Allah. Katakan amin. Jadi sekali lagi saya mau ingatkan kepada kita, waktu saudara melakukan kehendak Allah, itu artinya saudara sedang melakukan perintah Allah. Mengapa Hawa itu masuk di dalam satu ujian sehingga dia jatuh dalam dosa? Karena dia berbicara, memberikan waktu, berkomunikasi dengan ular. Sedangkan dia sudah tahu sebenarnya itu enggak bisa. Tuhan sudah katakan, Hawa dan Adam, kalau kamu makan buah ini, kamu akan telanjang dan mati. Tapi ular itu cerdik. Dia bilang, kamu tidak akan mati Hawa. Kamu akan seperti Allah. Itulah kecerdikan dunia ini. Kadangkala menipu, melihat kelihatan baik, tetapi tidak baik, saudara. Itulah dunia. Oleh karena itu, untuk kita akan memahami dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, kita harus melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah itulah perintah Allah. Haleluya. Matius pasal 7 ayat 21. Firman Tuhan katakan dalam bahasa terjemahan mudah dibaca, untuk memasuki kerajaan Allah tidak cukup hanya dengan memanggil aku. Dikatakan lagi, Tuhan, Tuhan. Orang yang akan ada dalam kerajaan Allah adalah orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Katakan amin.
Jadi untuk masuk kerajaan Allah, syaratnya melakukan kehendak Allah. Saya katakan tadi, melakukan kehendak Allah sama artinya dengan melakukan perintah Allah. Pertanyaan kembali, apa itu kehendak Allah? Kehendak Allah 1 Tesalonika 4 ayat 4 mengatakan, Allah mau agar setiap orang belajar menguasai tubuhnya sendiri. Ini kehendak Allah. Kita mau belajar menguasai tubuh kita, menggunakan tubuh kita di dalam cara yang suci dan menghormati Allah. Ini kata firman, bukan saya, saudara. Jadi kehendak Allah diajarkan kepada kita menurut Tesalonika, 1 Tesalonika 4 ayat yang keempat berkata, kita harus belajar menguasai tubuh kita. Kalau kita sudah mulai menguasai tubuh kita, maka kita akan menjadi orang yang suci dan menghormati Allah. Ayat 5 berkata, jangan biarkan hawa nafsumu menguasai dirimu seperti yang dilakukan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi orang yang tidak mengenal Allah adalah orang yang tidak dapat menguasai tubuhnya. Saya diperhadapkan dengan orang-orang yang menguasai tubuhnya. Amin. Coba tepuk kiri kanan, engkau adalah orang yang menguasai tubuhmu. Haleluya. Haleluya. Saudara terima firman Tuhan? Saya percaya kita semua akan dimenangkan dan dimerdekakan. Sebagai satu conclusion di dalam poin yang pertama ini, bahwa Yesus adalah teladan yang melakukan kehendak Allah. Berarti teladan kita itu sempurna, saudara. Saya mau meladani seseorang yang menjadi impact kepada saya. Mentor kepada saya. Yesus adalah pribadi yang merupakan mentor bagi orang percaya. Karena dia sempurna. Yesus adalah teladan Allah yang melakukan kehendak Allah. Dikatakan Yohanes 4 ayat 34. Firman Tuhan berkata, makananku adalah mengikuti kemauan dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadaku. Ini salah satu cara atau salah satu impact yang diimpartasikan kepada gereja bahwa Kristus adalah oknum yang menyelesaikan tugasnya hingga selesai. Dan dia adalah pribadi yang mau melakukan apa yang benar. Yang melakukan kehendak Allah. Kalau dalam Yohanes 6 ayat 38 berkata, karena aku datang dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, melainkan kehendak Allah. Dan ini adalah teladan bagi gereja Tuhan. Dia adalah pribadi yang benar-benar menjadi satu teladan bagi kita yang melakukan kehendak Bapa. Yohanes 17 ayat yang keempat berkata, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan engkau, berikan kepadaku untuk melakukannya. Saudara mau melakukan kehendak Allah? Yesus adalah pribadi yang harus kita contohi. Ya, sudah mau selesai. Ya, 5 menit lagi. Apa yang perlu saudara dan saya lakukan agar mengenal Tuhan secara pribadi? Yaitu kita menuruti firman Tuhan. Menuruti firman Tuhan di dalam Mazmur 103 ayat 13 berkata, saya baca dalam terjemahan bahasa Inggris, He is like a father to us, tender and sympathetic to those who reverence Him. Dia sama seperti seorang bapa bagi kami, lembut dan simpatik. Nah, kata simpati ini tidak ada di bahasa Indonesia, saudara. Jadi, untuk saudara mau mengenal Tuhan secara pribadi, yang saudara dan saya harus lakukan adalah hidup kita harus mempengaruhi Tuhan sehingga dia bisa simpati kepada kita. Di tempat pekerjaan,
Kalau bos mau simpati kepada saudara, enak dengan saudara, saudara harus memberikan yang terbaik bagi bos saudara. Make sense enggak? Ya. Artinya melakukan hal yang berkenan kepadanya. Artinya meng-approve bahwa saudara itu kerja yang baik. Kalau saudara mau dijawab doamu, yang harus saudara lakukan menuruti perintah Tuhan. Berarti kita mau mempengaruhi hati Tuhan untuk simpati kepada kita. Tuhan mau memperkenankan mujizatnya kepada kita. Kalau Tuhan tidak percaya kepada kita, kita tidak akan melihat mujizat Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, untuk saudara mendapat simpati dari Tuhan, bahwa kita harus dekat sama Tuhan. Amin. Kita harus dekat kepada Tuhan. Ini sangat penting untuk kita miliki. Sebagai conclusion, saya undang semua pemain musik untuk maju ke depan. Orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Kalau kita ingin mengenal Tuhan, Yesaya 40 ayat yang ke-29 sampai 31, di sana mengingatkan bahwa kalau kita mau menanti-nantikan Tuhan, maka yang akan menjadi bagian kita, yang akan kita terima adalah saudara akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kalau saudara mau menantikan Tuhan, maka saudara akan diberikan kekuatan terbang di tengah badai. Ini di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Artinya ada kekuatan yang Tuhan berikan ketika engkau ada dalam masalah. Waktu engkau menanti-nantikan Tuhan, engkau berlari dan tidak menjadi lelah. Itu kata firman Tuhan. Bahkan engkau berjalan dan tidak menjadi lesu. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita nyanyikan itu pujian ini. Yesus, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Haleluya, Jesus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Sebelum kita tinggalkan tempat ini, mungkin saudara ada pergumulan doa. Ada yang perlu didoakan. Engkau bisa angkat tanganmu kepada Tuhan. Malam ini adalah malam mujizat bagi engkau. Saya terlalu percaya bahwa kuasa Allah masih ada sampai hari ini. Ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang akan dinyatakan kepada engkau. Satu kali lagi saudara nyanyikan pujian ini, sambil saudara angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ini hidupku. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Haleluya.
kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Tuhan, Engkau lihat tangan umat-umat-Mu yang terangkat. Ini menyatakan kami tidak berdaya tanpa Engkau. Kami lemah, kami butuh kekuatan Tuhan. Kami butuh pertolongan Tuhan. Kami yang ada di tempat ini, mungkin teman-teman kami yang ada di online. Kami butuh Engkau ya Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Ada jalan keluar bagi umat-umat Tuhan. Di dalam nama Yesus ada mujizat terjadi bagi umat-umat Tuhan. Ada yang bergumul dengan keluarga, istri, suami, anak-anak. Ada yang bergumul dengan legal status kami di negara ini. Kami berdoa hanya Tuhan yang memberikan jawaban bagi kami. Kami yang bergumul dengan pekerjaan, kami yang bergumul dengan studi, kami yang bergumul dengan masa depan. Di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Di dalam nama Yesus ada mujizat, ada pengharapan. Ada jalan-jalan yang baru yang Tuhan akan berikan kepada engkau. Nothing impossible with Jesus Christ. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang harus kita butuhkan adalah berjalan dengan iman. Alami Tuhan. Mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan. Hari ini ada perjamuan Tuhan. Sambil kita nyanyikan pujian ini. Dan saudara maju ke depan ambil perjamuan Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sambil saudara angkat roti dengan tangan kanan, saya akan memberikan firman Tuhan kepada saudara. Kenapa perjamuan Tuhan ini sangat penting bagi kita? Karena ini adalah merupakan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh firman Tuhan, yang harus kita ingat dan kita lakukan setiap saat. Karena ini kita mengingat akan kematian Tuhan di atas kayu salib. Firman Tuhan berkata, Akulah roti hidup. Dan dikatakan, Akulah roti hidup yang turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya.
Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Inilah roti yang turun dari surga, bukan roti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dengan iman engkau angkat apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita makan dan minum dengan iman di dalam nama Yesus. Saudara dikuatkan, saudara disembuhkan, saudara mengalami Kristus, saudara mengalami hidup yang baru. Dan saudara adalah orang-orang yang dimerdekakan. Makan dan minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu Nanti saya undang Bapak Ray Awi akan berdoa buat firman Tuhan yang kita sudah dengar. Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan, Engkau telah merubah hidup kami. Terima kasih untuk kesemuanya itu ya Tuhan. Lewat pengorbanan-Mu, lewat kasih setia-Mu, Engkau ubah kami, Engkau tebus dosa kami ya Tuhan. Engkau bawa kami makin hari makin dekat kepadamu ya Tuhan. Ya Bapa, terima kasih untuk taburan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar, yang sudah kami nikmati, biarlah itu ya Tuhan bisa membawa kehidupan kami makin hari makin dekat kepadamu saja. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Juga buat gembala kami, Pak Jemli dan Ibu. Tuhan tolong mereka, jaga mereka, lindungi mereka,
Bawa mereka makin hari makin dekat padamu saja. Buat mereka makin hari makin dekat ya Tuhan. Buat mereka bercahaya supaya senantiasa jemaat-jemaat yang baru makin hari makin bertambah di tempat ini ya Tuhan. Tim musik yang ada, tim singer yang ada, terima kasih ya Tuhan. Engkau ubah mereka makin hari makin dekat, makin heran ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya ini ya Tuhan. Untuk firman-Mu, untuk pelayanan-Mu pada malam hari ini, kami ucapkan terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk semuanya. Untuk persembahan kami ya Tuhan yang sudah kami berikan, yang akan kami berikan Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan Yesus, agar supaya senantiasa dapat membantu pelayanan di gereja ini. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami bawa dan panjatkan doa ini. Haleluya, amin. Terima kasih buat semuanya yang akan mengembalikan berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Ku angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, nyatakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyata.
bersyukur ya Tuhan buat darah-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami, yang sudah memulihkan kami, yang sudah menebus kami. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga kami dilayakkan untuk menerima keselamatan yang daripada-Mu. Kami dijadikan ciptaan yang baru. Biarlah hidup kami hanya terus menyenangkan hati-Mu, memancarkan sinar kasih-Mu Tuhan, dan terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Tutur kata kami, tingkah laku kami, ada Yesus di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan, sungguh Engkau luar biasa. Malam hari ini Tuhan, Engkau Allah yang maha tahu, kami semua yang ada, kami sudah memberikan yang terbaik. Waktu kami, hati kami, penyembahan kami, hidup kami kepadamu. Dan saatnya kami akan mengangkat kedua tangan kami. Kami mau menerima berkat dari Bapa kami yang ada di surga. Seperti anak datang kepada Bapa kami, demikianlah kami anak-anak kesayangan-Mu. Kami siap untuk terima berkat yang daripada-Mu. Bahwa mata Tuhan terarah dan tertuju kepada kita sekalian. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor, semakin naik dan bukan turun. Engkau akan mampu berjalan di setiap masalah ujian yang datang kepadamu. Dan engkau akan lebih daripada orang yang menang. Engkau tidak dikalahkan oleh intimidasi, tapi engkau akan mengalahkan intimidasi bersama Yesus. Karena firman Allah ada bersama dengan kita sekalian. Kiranya kasih setia daripada Allah, persekutuan dengan Roh Kudus, penghiburan cinta kasih dari Allah Bapa akan mengalir buat kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus kembali dan mengangkat gereja Tuhan yang disempurnakan. Akhirnya kami tutup rangkaian ibadah raya kami yang kedua. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat katakan amin. Puji Tuhan, happy Sunday and God bless you all.